Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari bencana non-alam dan sosial. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa sih bencana non-alam dan sosial. Nah, bencana non-alam dan sosial merupakan fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat akibat faktor teknologi, modernisasi, epidemi, konflik, maupun terorisme. Sebagai masyarakat yang peduli, kita perlu memahami dan mengaji berbagai jenis bencana ini agar dapat mengambil langkah-langkah preventif dan mitigasi yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas gagal teknologi. Nah, ketika kemajuan menjadi ancaman, rentan terhadap kerusakan. Nah, teknologi canggih yang kita andalkan sehari-hari ternyata rentan terhadap kerusakan baik akibat kesalahan desain, pemeliharaan yang buruk, atau gangguan eksternal. Kegagalan teknologi ini dapat menyebabkan multifungsi sistem, bahkan bencana yang merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya ketergantungan yang berlebihan. Semakin kita ketergantungan pada teknologi, semakin rentan kita mendapatkan dampak kegagalannya. Bidang-bidang vital seperti komunikasi, transportasi, dan energi saat tergantung pada sistem teknologi yang dapat gagal kapan saja. Selanjutnya, kurangnya pengamanan. Banyaknya teknologi yang belum lengkap sistem pengamanan yang memadai, baik dari ancaman cyber maupun kesalahan manusia. Hal ini membuka peluang bagi kegagalan teknologi yang dapat menimbulkan bencana. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu gagal modernisasi. Yang pertama, perencanaan yang buruk. Pembangunan dan modernisasi yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua, kurangnya infrastruktur. Modernisasi yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan memadai dapat menimbulkan masalah seperti kekurangan air bersih, listrik, dan fasilitas umum. Yang ketiga, pengembangan yang tidak merata. Pembangunan yang berpusat di kota-kota besar dan mengabaikan daerah-daerah perdesaan dapat memicu urbanisasi yang lebih dan menimbulkan kesenjangan pembangunan. Dampak lingkungan. Modernisasi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam, pencemaran, dan bencana alam yang merugikan masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari epidemi dan wabah penyakit. Penyebab yang cepat. Epidemi dan wabah penyakit yang dapat menyebar dengan cepat, terutama di era globalisasi dengan mobilitas manusia yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan krisis kesehatan masyarakat sulit dikendalikan. Keterbatasan sumber daya. Saat terjadi epidemi dan wabah penyakit, sumber daya kesehatan seperti fasilitas, obat-obatan, dan tenaga medis seringkali terbatas. Hal ini dapat memperburuk situasi dan menyebabkan banyak korban. Dampak ekonomi dan sosial. Epidemi dan wabah penyakit tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, seperti penutupan usaha, PHK, dan gangguan aktivitas sehari-hari. Kerentanan kelompok tertentu. Epidemi dan wabah penyakit seringkali lebih rentan menyerang kelompok-kelompok tertentu seperti lansia, anak-anak, atau orang dengan kondisi kesehatan yang lemah, sehingga memperparah dampaknya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari konsep antar kelompok. Yang pertama, perbedaan ideologi. Perbedaan pandangan, keyakinan, atau ideologi dapat memicu konflik yang sulit direkonsiliasi.
terutama jika diikuti dengan sikap intoleran dan eksklusifme. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dapat memicu rasa kecemburuan dan permusuhan antar kelompok masyarakat yang berujung pada konflik. Yang ketiga ada sikap saling curiga, tidak percaya, stereotype, dan stigmatisasi antar kelompok dapat menciptakan suasana saling curiga dan berpotensi memicu eskalasi konflik. Selanjutnya teroris. Kita akan mempelajari apa itu sih teroris. Yang pertama ada kekerasan dan vandalisme. Aksi teroris sering diwujudkan dalam bentuk kekerasan seperti pemboman, pembakaran, dan serangan fisik lainnya yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material. Yang kedua, menciptakan rasa takut. Teroris bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan kecemasan di masyarakat sehingga dapat gangguan stabilitas dan keamanan berkelangsungan aktivitas masyarakat. Propaganda dan radikalisasi. Teroris seringkali memanfaatkan propaganda dan strategi radikalisasi untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi mereka sehingga dapat memperluas jaringannya. Selanjutnya ada meningkatkan beban keamanan. Ancaman teroris mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya yang besar untuk sistem keamanan sehingga menimbulkan beban ekonomi dan sosial berat. Nah, materi selanjutnya menuju masyarakat yang tangguh. Meningkatkan kesiapsiagaan. Masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana non-alam dan sosial melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemulihan yang cepat. Ketika bencana terjadi, masyarakat harus mampu memulihkan diri dengan cepat melalui koordinasi yang baik, mobilitas sumber daya, dan solidaritas sosial. Pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dan modernisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk meminimalisir risiko bencana. Pembahasan kita terakhir pada materi ini adalah bersama menghadapi tantangan. Yang pertama, peran pemerintah. Penyusunan kebijakan dan regulasi yang komprehensif untuk mencegah, mitigasi, dan penanganan bencana non-alam dan sosial. Peran masyarakat, meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pengulangan bencana. Kolaborasi semua pihak, menjalin kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan secara bersama. Dengan memahami berbagai jenis bencana non-alam dan sosial serta mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi segala tantangan. Upaya ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat luas. Hanya dengan kerjasama yang erat, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.